Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam Om warahmatullahi Swastiastu, wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Bapak Insinyur Subagio MT. Yang kami hormati, Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Bapak Kep Wisnu Handoko MSC. Yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, Bapak Dr. Insinyur Ahmad, MMTR QIA CFRA. Yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Pelayaran Banten, Bapak Kep Samuel Palimbangan MT MMAR, dan Bapak Ibu dosen UPT Matra Laut, BPSDM Perhubungan, serta hadirin seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada pagi hari ini kita dapat berkumpul pada keadaan sehat dan berbahagia. Pada hari ini, Kamis 24 Oktober 2024, kita akan sama-sama mengikuti sharing knowledge dosen UPT Matra Laut oleh Politeknik Pelayaran Banten, bersama saya, Rabani Ishak, yang akan memandu acara ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia, seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan solusi transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, inovasi dalam penggunaan energi terbarukan pada sektor maritim menjadi sebuah keharusan. Salah satu inovasi yang menarik perhatian adalah pemanfaatan panel surya pada kapal-kapal sebagai alternatif sumber energi yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan yang mendalam dari para ahli pada bidang ini guna memperkaya wawasan dan menemukan potensi penerapan teknologi pada masa depan. Baiklah, untuk mengawali acara, kami persembahkan pemutaran video sejarah inovasi kapal panel surya Politeknik Pelayaran Banten.
Demikian pemutaran video inovasi kapal panel surya P2B. Untuk selanjutnya acara inti yaitu sharing knowledge dosen UPT Matra Laut, yang mana acara ini terdiri atas dua sesi. Sesi pertama merupakan pemaparan materi dan kedua diskusi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu serta hadirin sekalian, serta sharing knowledge, dapat berpartisipasi langsung untuk menyampaikan pertanyaan di akhir sesi tersebut. Baiklah, untuk memandu acara ini kami persilakan kepada moderator, Ibu Sace sampai Bungin, SSMPD. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, mohon izin Bapak Direktur. Selamat pagi, Ibu Rabani, Bapak Ibu. Siap, Ibu, dipersilakan untuk memandu acara Study Knowledge. Baik, terima kasih Ibu Rabani Isat, MC yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pro prestasi. Mohon izin yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Pelayaran Banten, yang kami hormati Bapak Ibu peserta sharing knowledge yang bergabung pada pagi hari ini. Izinkan saya memulai sesi ini dengan sebuah pantun. Beli roti, isinya kismis. Rasanya enak, bikin hati meleleh. Selamat bersua di hari Kamis. Kini saatnya kita sharing knowledge. Bapak Ibu, seluruh peserta yang kami hormati, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Rabani, bahwa untuk tertib dan lancarnya kegiatan kita pada pagi hari ini, sesi akan kita bagi menjadi dua, yaitu pemaparan, lalu diskusi dan tanya jawab. Sebelum kita lanjut, kami informasikan juga bahwa mohon Bapak Ibu untuk mengisi link presensi yang sudah disediakan, karena kegiatan ini disediakan sertifikat yang akan dikirim melalui email masing-masing. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita berbicara tentang energi terbarukan, negara-negara di dunia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca. Energi terbarukan telah menjadi bagian dari Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh para pemimpin dunia. Dalam hal ini, peran energi terbarukan sangat esensial dalam mengurangi emisi karbon. Kementerian Perhubungan terus mendorong pemanfaatan energi terbarukan dalam sistem transportasi Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Penerapan industri maritim hijau dan transportasi yang ramah lingkungan telah menjadi tuntutan yang dilakukan oleh IMO untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals di sektor maritim, seperti dekarbonisasi dan inovasi efisiensi energi terbarukan untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasional kapal. Sejalan dengan hal tersebut, dosen-dosen berbakat Poltekpel Banten melakukan inovasi penelitian dan pengembangan prototipe kapal inovasi dengan energi terbarukan. Untuk membahas lebih jauh tentang potensi penggunaan energi terbarukan pada kapal, sebagaimana yang telah tadi kita saksikan melalui pemutaran video, telah hadir narasumber yang luar biasa, Direktur Politeknik Pelayaran Banten, Bapak Kapten Samuel Palembangan MTMR, dan tim dosen Politeknik Pelayaran Banten. Selamat pagi, Bapak Direktur. Bapak Ibu peserta sharing knowledge yang kami hormati, sebelum beliau memaparkan materi pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan profil singkat beliau. Bapak Kapten Samuel Palembangan, MTMR, lahir di Ujung Pandang
pada tanggal 2 September 1971. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di PLAP Jakarta, jurusan Nautika pada tahun 1991, dan pendidikan Magister Teknik di Universitas Hasanuddin tahun 2005. Adapun riwayat jabatan beliau sebelumnya yaitu sebagai Kasubag Tata Usaha BP2IP Barombong tahun 2014 sampai 2017, sebagai Kasubag Administrasi Akademik PIP Makassar tahun 2017-2018, sebagai Kasubag Keuangan PIP Makassar tahun 2018-2019, sebagai Kabag Keuangan Umum dan Kerjasama Politeknik Pelayaran Barombong tahun 2019-2021, sebagai Kepala Bidang Pendidikan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut tahun 2021-2023, Kabag Keuangan dan Umum PIP Semarang tahun 2023, dan saat ini beliau diberi amanah sebagai Direktur Politeknik Pelayaran Banten sejak Oktober 2023. Saat ini beliau juga mengampu jabatan akademik lektor. Sebagai seorang akademisi, beliau mendukung dan aktif dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Secara khusus, aktif dalam berbagai penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional, di antaranya pada SF Conference Proceeding Series Engineering and Technology tahun 2023, Jin Dakshu Shebo, Ziran Keshyu Yogongsen Jisuban, Journal of Tianjin University Science and Technology tahun 2024, dan juga Marine Insight tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan sekaligus pemaparan materi oleh Direktur Politeknik Pelayaran Barombong. Izin oleh Direktur Politeknik Pelayaran Banten. Kepada yang terhormat Bapak Kapten Samuel Palembangan MT MAR, kami persilakan. Terima kasih moderator, Bu Sarce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pro prestasi. Yang saya hormati para dosen, para kadet mahasiswa di lingkungan Matra Laut yang hadir pada sharing note saat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Saya berharap pagi ini ya, kita bisa mengikuti kegiatan dengan seksama dan dapat menimba ilmu dalam kegiatan ini. Saya akan memaparkan ya, hasil penelitian daripada para dosen Politeknik Pelayaran Banten, yang mana penelitian ini berjudul Inovasi Kapal Energi Baru Terbarukan Menggunakan Panel Surya. Ya. Kapal ini ya, sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi, memang merupakan suatu tantangan bagi kami para dosen, ya, di mana perlu kita ketahui bahwa Politeknik Pelayaran Banten adalah satker di Kementerian Perhubungan, satker UPT Matra Laut di Kementerian Perhubungan yang melaksanakan Sustainable Development Goals ya, di bidang maritim, di mana kalau kita lihat SDGs ini ada kurang lebih 17 goals yang harus kita lihat dari
bisa adanya sustainable development ini, kita perlu melihat bahwa ada goals yang ketujuh di mana kita memberikan namanya apa namanya ini untuk penggunaan energi terbarukan. Ya. Jadi di goals yang ketujuh ini pada prinsipnya selain kita menggunakan clean water apa namanya clean water, tapi para dosen di Politeknik Pelayaran Banten bisa mencoba melakukan penelitian untuk menciptakan suatu kapal yang sumber penggeraknya adalah dari energi terbarukan. Saya akan memperkenalkan tim peneliti, ya. Saya akan memperkenalkan tim peneliti kami. Mungkin beberapa tim peneliti kami yang hadir pada saat ini. Ada anggota tim kami itu Alfian Dimas Pramutia, ini dosen permesinan kapal. Kemudian ada Bapak Amirullah SE MSc, ini dosen nautika. Kemudian anggotanya itu ada Pak Nur Samsu, dosen nautika, Pak Rahmat Santoso, dosen permesinan kapal, dan Pak Rudi Harun Irwansa sebagai dosen studi nautika. Kami dibantu juga untuk dosen manajemen transportasi laut, yaitu Pak Ade Topik, kemudian Ibu Rabani Ishak sebagai dosen yang dosen nautika tetapi dengan background statistik, ya. Begitu juga dengan Pak Ade dengan background manajemen komputer. Next. Inovasi kapal ini, ya. Inovasi kapal menggunakan panel surya ini kami membagi dalam beberapa tahapan, yaitu dari latar belakang ini, kenapa kami tertarik untuk melakukan penelitian ini, ya. Pertama, Politeknik Pelayaran Banten ini berada di kawasan Kampung Nelayan. Sebagaimana kita lihat tadi, kalau di samping kanan kampus kami ini ada kawasan Kampung Nelayan, dan rata-rata kapal-kapal nelayan ini menggunakan bahan bakar diesel untuk motor penggeraknya untuk pergi menangkap ikan. Kemudian yang kedua yang melatar belakangi kami tertarik membuat suatu penelitian ini, yang kedua adalah biaya operasional. Setelah kami melakukan wawancara kepada para nelayan di samping kampus ini, rata-rata para nelayan itu menggunakan BBM, ya, dalam satu harinya kurang lebih 80 liter. 80 liter dengan menggunakan motor tempel ataupun motor diesel yang mereka sudah modifikasi. 80 liter untuk perjalanan yang kurang lebih 4-5 jam mereka. Nah, kemudian kami juga melihat selain itu yang melatar belakangi, kami melihat adanya kalau menggunakan mesin diesel ini tentu ada pencemaran udara, ada emisi gas buang mesin diesel mempengaruhi kualitas udara. Ya, mungkin di samping di perkampungan nelayan ini kalau mereka melakukan pemeliharaan mesin, itu banyak sekali pencemaran udara yang menurut kami ini bisa berbahaya bagi kesehatan, khususnya para nelayan. Yang keempat juga, ya, tentu pencemaran laut dari limbah bahan bakar diesel yang mengganggu ekosistem di laut. Nah, kalau secara kasat mata kami melihat di wilayah pantai Politeknik Pelayaran Banten ini, kondisi air laut di sekitar kami ini sangat banyak sekali tercemari dengan limbah-limbah sisa-sisa minyak. Ya, mungkin karena di sungai, mungkin karena air sungai itu mengalirkan ke laut, sehingga dari laut menghempaskan ke arah pesisir pantai
kampus Politeknik Pelayaran Banten. Next. Nah, dari hal ini kami coba mencari alternatif untuk bisa menggunakan energi surya untuk sebagai pengganti BBM. Ya. Yang mana kita tahu sekarang ini penggunaan energi surya ini atau solar panel ini sudah banyak sekali, bahkan setiap rumah tangga pada prinsipnya itu sangat banyak, sangat bisa sekali untuk menggunakan energi panel surya ini. Tentu kita perlu ketahui bahwa untuk penggunaan energi panel surya ini sebenarnya terbagi dalam dua bagian, yaitu ada panel surya yang sifatnya on grid. Ya, on grid ini artinya dia itu connect dengan PLN. Itu biasa kalau di rumah-rumah tangga kita pasang panel surya itu bisa bisa dia dijoinkan dengan PLN. Jadi maksudnya kalau misalnya panel suryanya nanti kita butuhkan, PLN-nya kita bisa yang sumber arus dari PLN kita bisa matikan dan ada saklar otomatisnya. Kemudian yang kedua yaitu yang off grid, yang tidak ada sama sekali hubungan ke pembangkit listrik negara atau PLN. Nah, kami sekarang ini mengambil yang materi yang ini, yang off grid ini, ya. Dan pada dasarnya panel surya yang kami gunakan ini tipenya itu adalah jenis polikristalin, ya, itu dengan 100 WP, artinya ini dia dapat menghantarkan listrik 100 watt per panel ini, ya, dari untuk menerima radiasi daripada energi surya ini dalam setiap panelnya untuk bisa menyimpan maksimum itu 100 watt per panel surya per jam, seperti itu. Nah, kami menggunakan 6 panel surya, yang mana kami pasang di bagian atap, ya, kemudian dari 6 panel surya ini kami gabungkan dalam bentuk seri, ya. Kami gabungkan dalam bentuk seri, dihubungkan ke panel kontrol yang namanya solar charge control atau SCC, ya. Jadi SCC-nya ini solar charge control itu masuk semua ke situ. Kemudian dari solar charge control ini kita bisa memantau berapa kapasitas daripada radiasi energi matahari ini yang bisa masuk disalurkan ke baterai. Nah, baterai yang kami pakai di sini adalah baterai yang tipe lithium, ya, baterai kering yang spesifikasinya itu adalah 12 volt per baterai dengan kapasitas 100 ampere hours. Ya, 100 ampere hours. Kita gunakan 6 baterai di sini. Nah, dari baterai ini baru kita nanti ada satu komponen nanti namanya kontrol panel nanti yang akan membagi ke bagian untuk penggunaan motor dan penggunaan listrik yang untuk digunakan ke alat penerangan ataupun alat-alat navigasi. Ini kalau kita mau lihat lebih seksama lagi, next slide, ya. Langkah-langkah yang kita lakukan, ya, ada 5 tahap. Nah, penelitian kami ini adalah suatu penelitian yang sifatnya research and development. Nah, kalau research and development ini kami selalu melakukan percobaan. Jadi sebelum mendapatkan suatu nilai pasti, kita tuh melakukan percobaan terus. Makanya kami melakukan percobaan itu hampir sampai 6 kali percobaan, baik percobaan stabilitasnya, percobaan
apa namanya, kekedapan, kemudian kami lakukan percobaan mesin ya, percobaan kecepatan mesin. Nah, kemudian setelah itu kita mencoba lagi mengukur tentang apakah mesin ini terjadi overheat atau tidak ya, terhadap pendinginannya daripada mesin ini, itu kita lakukan semua. Dan terakhir kami melakukan sea trial ke Pulau Lancang. Itu Pulau Lancang jaraknya 11 mil dari Politeknik Pelayaran Banten. Itu. Jadi jaraknya 11 mil. Dan alhamdulillah kita bisa sampai di sana ya, dari percobaan ini seperti yang Bapak Ibu tadi saksikan di video. Kami sampai di sana dari start dari Politeknik Pelayaran Banten itu jam 10 pagi, tiba di Pulau Lancang itu pada jam 12 siang. Itu. Nah, kemudian dari tahapan ini kami bagi dalam 5 tahapan. Kami melakukan diskusi analisa besarnya kapasitas daya mesin yang dibutuhkan untuk mendorong massa kapal. Kemudian kami menghitung konversi. Tahapan kedua itu kami menghitung konversi kebutuhan daya listrik untuk menggerakkan motor listrik. Kemudian kami menentukan ukuran panel surya yang dibutuhkan untuk pemenuhan energi listrik. Dan setelah itu tahapan keempat kami melakukan perakitan, dan yang tahapan kelima terakhir saya katakan tadi pengujian dan evaluasi. Next. Pada waktu kami melakukan diskusi analisis kebutuhan, hambatan yang didapatkan yaitu kita menitikberatkan perhitungan besarnya resistan untuk menentukan berapa tenaga atau power atau bentuk dan jenis dari alat penggerak kapal atau propeller, serta bentuk sistem transmisi tenaga yang berupa poros propeller, bantalan, dan stern tube-nya. Itu kami tentukan ini berapa, harus panjangnya berapa. Harus propeller apakah 3 daun atau 4 daun. Karena kami harus menghitung nanti ini terkait dengan kalau 3 daun berapa sih power yang dibutuhkan. Nah, ini. Kemudian perencanaan ini diawali dengan menentukan besarnya tahanan kapal, yaitu tahanan akibat dari olah gerak kapal yang melaju ke permukaan di permukaan air berupa gaya dorong kapal yang dihasilkan oleh putaran propeller. Nah, tentu kami sebagai dosen nautika, kalau kita bicara tentang kecepatan kapal, tentu kita bicara tentang ada slip. Nah, slip itu perbandingan kecepatan kapal dengan kecepatan baling-baling. Nah, kita harus coba menghitung berapa sih pitch daripada propeller kita ini, berapa pitchnya, berapa slipnya, berapa RPM-nya. Nah, ini kita harus menentukan itu untuk mendapatkan, misalnya kita akan mau cari speed kapal 4 knot. Kita katakan kita cari 4 knot. Nah, kita hitung. Berarti pitch propeller kita harus cari daun baling-baling yang bisa mendapatkan pitch propellernya sekian inci, sekian senti. Nah, kita buatkan seperti itu. Nah, untuk menghasilkan kecepatan yang sesuai diinginkan, kita kan perlu daya dorong. Nah, pada waktu kita dapatkan suatu RPM yang sesuai yang kita inginkan untuk kecepatan kapal 3-4 knot, kita dapatkan RPM, kita harus mendapatkan RPM kurang lebih 7.000 ya, 7.000 RPM. Nah, tentu kita harus lihat kalau 7.000 kan tentu kapasitas baterai itu harus besar juga. Nah, ini kita mencari cara lagi apa sih yang bisa dapat membantu kita dengan RPM ini meningkatkan. Nah, oleh teman-teman dari dosen permesinan kapal, kita pakai gearbox Pak yang 1:2. Nah, jadi setelah hambatan-hambatan yang kita ketahui, kita bisa menghitung langkah selanjutnya, itu dia menghitung effective powers ya. Jadi effective horsepower, jadi berapa PK efektifnya. Nah, kemudian kita menghitung thrust horsepower dan delivery horsepower. Kita menghitung juga sub horsepower, dan langkah terakhir menghitung brake horsepower.
Gitu. Nah, setelah tahapan diskusi analisa ini kita lakukan next. Nah, ini yang saya katakan tadi, analisa kebutuhan daya kapal. Nah, motor listrik ini kita beli tipe motor listriknya yang 3000 watt. Ya, 3000 watt kali 1 jam jadi 3 kWh. Kemudian kita melihat ya bahwa untuk kebutuhan alat navigasi kita kita pakai kita menggunakan alat digital ya, Global Position System, yang mana merek Garmin ini sudah ada semacam EGDIS Mini dan juga bisa memonitor kedalaman kapal, kecepatan kapal. Kita pesan Garmin ya, alat navigasi Garmin, kemudian juga pakai radio Icon untuk VHF. Nah, itu kebutuhan kebutuhan daya yang dibutuhkan itu kurang lebih 150 watt. Ya. Jadi kalau per jamnya, kemudian kita KWH-nya 0,15. Alat-alat lainnya seperti penerangan ya, penerangan itu kita asumsikan 250 watt. Dan total untuk kebutuhan motor listrik itu kurang lebih 3,4 kilowatt. Next. Nah, untuk analisa perhitungan solar panel, jadi kalau 3000, kalau jumlah panel kali WP panel per jam matahari, kita bisa dapatkan 6 kali 100 WP kali 6 jam. Jadi kita dapatkan 3600 watt hours ya. Nah, dari analisa perhitungan kapasitas baterai yang digunakan ini kan ada 6. Jadi dari mana 72 volt itu 12 kali 6. Ya, 72 volt dengan kapasitas 200 ampere hour. Maka dengan daya yang bisa disimpan, kalau dengan rumus ini dengan rumus P sama dengan arus kali volt ya, maka dayanya itu 200 ampere hour kali 72 adalah 14.400 watt ya. Daya tersebut merupakan daya maksimal yang bisa disimpan dari 6 baterai ini, hanya bisa menyimpan 14.400. Karena baterai ini yang kami gunakan adalah baterai yang tipe lithium yang ternyata setelah kami lihat spesifikasinya, kalau dia terisi penuh, dia ini hanya maksimum bisa digunakan sampai ya perkiraan ya tidak bisa kita gunakan 100% kayak baterai HP gitu kan. Jadi begitu dia 50%, dia itu harus cepat di recharge kembali. Jadi untuk tetap dia posisi 14.400 ya, sebelum kita berangkat ya harus memang baterai ini harus terisi penuh dulu. Terisi penuh sebelum kita berangkat. Jadi harus baterai ini full, dalam kondisi full semua, baru kita bisa jalankan kapal ini. Karena supaya energi yang dipakai bisa tergantikan nanti dengan energi surya yang didapatkan lagi. Seperti itu. Nah, waktu charging dari waktu 0 sampai dengan waktu full, itu kalau kita lihat kapasitas baterai dibagi input sel surya, maka kita akan bisa mendapatkan kurang lebih 12 jam. Karena 6 jam kita hitung, 6 jam itu masa daya sinar matahari dari jam 9 pagi sampai dengan jam 15.00 itu, di situ radiasi sinar matahari itu sangat efektif untuk memberikan energi pada penyerapan baterai. Ya, next. Kemudian kami juga menghitung analisa perhitungan kecepatan kapal. Nah, jadi untuk menghitung kecepatan kapal berdasarkan putaran mesin, kita perlu mempertimbangkan beberapa variabel, termasuk rasio gear ratio atau gearbox, ya, ukuran baling-baling, serta faktor efisiensi seperti slip baling-baling. Berikut adalah rumus dasar. Ini rumus dasar ini kalau kita belajar olah gerak, ini sering sekali kita
menghitung ini, rumus kecepatan kapal ini. Nah, jadi 7.000 ya, RPM 7.000 ya dikali dengan ini 7.000 sebenarnya didapat dari RPM dari motor listrik kita itu kan 3.500 karena kita menggunakan gearbox yang 1:2, jadi satu putaran menghasilkan 2 kali putaran. Ya kita menggunakan gearbox itu sehingga 3.500 kali 2 berarti 7.000 dikali pitch propeller kita itu jadi satu kali putaran baling-baling itu mendorong kapal sejauh 1 meter. Nah, kemudian dikali dengan slip. Nah, slip kita ambil asumsi slip itu kan antara 1 sampai 30% atau 0,1 sampai 0,3 antara perbandingan kecepatan baling-baling dengan kecepatan kapal. Jadi kita mengasumsikan karena kapal kita ini kecil, ya udah kita ambil slipnya kecil aja karena tak mungkin slipnya besar. Kemudian konstante merupakan suatu ketetapan bahwa satuan 1 mil laut itu adalah 1.852 meter. Nah, oleh karena itu dari kecepatan yang kita dapatkan dari bobot kapal 1,3 ton ini dengan motor listrik 3.500 rpm dengan menggunakan gearbox 1:2, maka kecepatan kapal yang kita dapatkan 3,5 knot. Next. Nah, perakitan dan instalasi. Nah, ini setelah kami melakukan analisa itu, kami melakukan perakitan. Ini tampaknya kami pekerjaan bodi, ya, dimulai pekerjaan lambung ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kapal ini ya, rancangan kapal ini kita kita dapatkan gambar awal. Jadi kita beli suatu kapal kosong. Sekali lagi ya, kita minta pembuatan kapal kosong. Jadi kapal kayu ini kosong. Jadi tidak ada isinya apa-apa. Kita minta di galangan kapal dekat Politeknik Pelayaran Banten ini ada pembuat kapal kayu dengan ukuran sekian, mereka buatkan dalam bentuk kosong. Setelah mereka selesai, kita datangkan ke Politeknik Pelayaran Banten untuk kita lakukan modifikasi. Nah, kemudian setelah kita modifikasi, kita lakukan untuk kekedapan, ya, daerah bawah air, ya. Apakah kapal ini kedap, anti bocor dan sebagainya kita lakukan. Kemudian kami melakukan pemasangan langkah kedua, ya, pemasangan panel surya. Di pekerjaan bodi kapal ini sudah termasuk pemasangan propeller, daun kemudi, peralatan GPS dan sebagainya. Kemudian kami melakukan pemasangan panel surya polikristalin 4 unit pertama. Habis itu kenapa tadi 6 unit? Awalnya itu kita menggunakan 4 unit. Ternyata speed kapal anunya itu cepat sekali habis baterai. Baterai itu tidak sampai 2 jam habis. Nah, akhirnya kita coba, mungkin kayaknya perlu penambahan panel deh. Jadi supaya energi untuk kita menjaring energi surya ini lebih besar supaya lebih cepat pengisian. Nah, sehingga kita tambah 6 panel. Kita tambah baterai juga. Jadi sebenarnya awalnya itu kami hanya menggunakan 4 baterai, 4 solar panel. Tapi setelah kita melakukan percobaan, ternyata kurang, cepat sekali habis. Nah ini, sehingga kita coba menambah lagi. Demikian juga perakitan, pemasangan propeller, daun kemudi yang ditambahkan sistem hidrolis dan gearbox. Nah ini, jadi kita lakukan. Tadinya sebelumnya itu belum ada gearbox. Awalnya kita tidak pakai gearbox, kita langsung dari motor ke propeller. Kita coba motor ke propeller itu kecepatannya ya ada sampai 2 knot. Padahal itu sudah putaran maksimum. Nah itulah kami langsung rapat lagi. Ini apa orang mesin ini? Apa yang bisa kita tambah gearbox Pak untuk yang menambah putaran, yang merubah putaran 1 putaran bisa jadi 2 putaran. Ada nggak ini? Kita cari, kita browsing, kita searching, dapat. Nah, akhirnya itu yang di sebelah kanan itu kita tambah gearbox. Nah, next. Nah, untuk detailnya, detail wiringnya, ini yang kami sampaikan ini seperti ini, wiring diagram yang kita sampaikan. Jadi
Nah, inilah detail wiringnya. Kalau kita start dari solar panel di sebelah kiri, masuk di charging indikator, itu namanya solar charge indicator, solar charge control (SCC), kemudian masuk ke dalam baterai. Nah, jadi ini ada di dalam master switch-nya. Jadi master switch ini tujuannya kalau misalnya, karena kita menggunakan sebenarnya ada satu komponen yang kami belum tambahkan di wiring ini. Kita menggunakan satu emergency genset. Emergency genset ini kalau saya switch di nomor 1, ini harusnya kita lupa pasang gambar, mohon maaf, kami di dalam wiring lupa memasang genset pada posisi wiring nomor 1. Jadi nanti bila baterai ini habis, kita akan melakukan mengambil daya dari genset. Kita akan pasang genset, ada pasang genset yang kapasitasnya sama dengan kebutuhan baterai ini. Kita sudah adakan genset dan nanti kami akan share kembali genset yang kita sudah pasang untuk sewaktu-waktu apabila di tengah laut kita kehabisan baterai dan radiasi surya itu tidak mampu untuk menutupi kebutuhan motor. Otomatis kita harus menggunakan genset yang merubah dari AC ke arus DC. Ya. Jadi genset yang kami beli itu dari genset AC berubah ke arus DC untuk supaya kapal tetap jalan untuk tiba di tujuan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini ada motor controller ini. Motor controller ini akan membagi arus listrik yang ke dan motor controller ini juga ini yang memberikan kita bisa menambah kecepatan, bisa mengurangi RPM itu dari motor controller ini. Ya. Jadi motor controller ini harus sama dia punya beban wattnya dengan motor listrik ini. Itu. Dan kemudian kemudi juga kita menggunakan hidrolik kemudi. Ya. Kita menggunakan hidrolik dengan sistem hidrolik sehingga untuk melakukan memutar kemudi itu kita tidak terlalu beban berat. Itu. Next. Nah, kemudian pada tahapan pengujian dan evaluasi, hasil pengujian pertama stabilitas kapal baik, tidak ada rembesan air di tengah cuaca bergelombang dan berangin. Hasil pengujian kedua, ya, kapal lebih stabil dan tidak ada kebocoran. Nah, kemudian di hasil pengujian ketiga tercatat di samping kanan ini ada pada waktu kita menguji ketiga ternyata ada rembesan sedikit. Setelah kami cek ternyata ada branch packing yang tidak terlalu ini dipasang tidak terlalu optimal, tidak terlalu bagus sehingga adanya rembesan air dari as propeller ini kita lihat ini ada branch packing yang tidak ini. Kemudian yang saya katakan tadi diperlukan gearbox untuk menambah kecepatan itu yang saya sudah jelaskan di awal. Kemudian handle juga tadinya handle ini include jadi untuk arah ke depan head atau stern itu satu handle. Tapi setelah kita lihat ini perlu diubah karena kita memasang gearbox. Jadi gearbox itu menentukan arahnya dulu apakah kita putaran ke depan atau putaran ke belakang. Nanti untuk akselerinya nanti kita menggunakan suatu tuas yang baru atau throttle yang baru khusus untuk tuas itu. Kemudian juga konstruksi daun kemudi. Awalnya kemudi itu pada percobaan awal itu tidak terlalu memberikan efek. Jadi kita setengah mati untuk ini. Padahal ini kapal kecil. Sehingga kita banyak melakukan modifikasi daun kemudi. Sehingga awalnya daun kemudi ini kita unbalance kemudi. Akhirnya kita rubah menjadi semi balance kemudi. Tipe-tipe semi balance kemudi. Next. Nah, kami juga sudah mendaftarkan pengukuran kapal ini dengan nama inovasi P2B. Nah, jadi ini
kami sudah mendaftarkan di apa namanya, di KUPP Karangserang ya, Karanghantu. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas 3 Karanghantu. Dan itu sudah dilakukan inspeksi pengukuran. Ya, kita next. Nah, kita juga karena ini harapkan suatu apa namanya, karya anak bangsa, dan ada penelitian yang kita lakukan, kita daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM ya, untuk mendapatkan surat pencatatan hak cipta atau haki ya. Next. Kesimpulannya, dalam upaya mendorong kapal dengan bobot 1,3 ton dibutuhkan putaran poros baling-baling sebesar 7.000 rpm dengan kebutuhan daya sebesar 3.000 watt dan tegangan 48 volt. Digunakan 6 buah panel surya dan 4 baterai pada daya satuan 200 ampere hour. Daya yang dihasilkan dari panel surya kemudian disimpan pada baterai dengan kapasitas 200 ampere hour pada kapasitas 100% full. Baterai dapat memberikan daya untuk menggerakkan kapal dengan rata-rata kecepatan sebesar 3-4 knot. Proses pengisian baterai dari 0 sampai dengan 100% membutuhkan waktu kurang lebih 12 jam. Pada saat sinar matahari panas terik sekitar jam 9 sampai jam 15.00. Berdasarkan hal tersebut, untuk transformasi kapal konvensional menjadi kapal yang menggunakan tenaga surya dengan bobot 1 ton dan kecepatan 3,5 knot sampai dengan 4 knot dibutuhkan antara lain panel surya 6 unit, baterai 4 unit, motor elektrik 3 kW. Nah, dari kesimpulan ini, Bapak Ibu sekalian para dosen, kalau kita mau mengembangkan kapal yang lebih besar lagi, ya, tentu kita akan membutuhkan power yang lebih besar lagi. Jadi kami mengasumsikan bahwa untuk ukuran 1,3 ton saja dan mendapatkan kecepatan 3 sampai 4 knot dibutuhkan suatu baterai yang seperti ini tipenya. Nah, kalau kita mau menambah kecepatan, menambah bobot kapal, ya kita tinggal tambah dua propeller atau ini. Itu model pengembangannya. Dan alhamdulillah kapal inovasi ini sudah diresmikan oleh Bapak Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan, disaksikan oleh Komisi 5 DPR, kemudian Bapak Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada acara wisuda Politeknik Pelayaran Banten pada bulan Juli tahun 2024 yang lalu. Dan untuk melihat hasil karya para dosen Politeknik Pelayaran Banten ini, maka kita dapat saksikan kembali, ya, kita putarkan kembali inovasi kapal energi baru terbarukan menggunakan panel surya dari dosen Politeknik Pelayaran Banten. Terima kasih. Demikian yang saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon izin moderator bisa memutarkan kembali video untuk hasil penelitian ini. Luar biasa pemaparan dari narasumber kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak Dir untuk pemutaran hasil prototipe terkait dengan penggunaan energi terbarukan ini. Hostnya tolong diputar kembali, host video. Kampung nelayan ini.
lihat lautnya sangat jelek sekali air. Kita lakukan perbaikan mesin tempel, mesin motor tempel tadi. Di kapal, pemasangan panel. Ini kita lakukan pengujian malam hari karena pas air lagi pasang bagus. Kita memang mau lihat untuk lampu navigasinya. Ujian stabilitas dan kekedapan air. Ini terjadi kebocoran. Kita gunakan daun 4 daun. Pengujian pertama ini ya, kita uji kemudi perawatan pemesinan. Saya sendiri langsung mengambil ini langkah untuk melakukan pengetesan. Presiden Pak Adan. Ini kami berlayar ke Pulau Lancang. 11 mil dari pantai ini kita tiba di Pulau Lancang. Tanggal 3 September ini. Ini Pulau Lancang. Ini kita kembali dari Pulau Lancang kembali ke Kota Pembantu. Diiringi sepoci. Sama dengan sepoci. Inilah Bapak Ibu sekalian hasil penelitian kami. Silakan Bu Moderator. Baik, menarik sekali dan luar biasa hasil inovasi dari dosen-dosen pada Politeknik Pelayaran Banten. Terima kasih Bapak Direktur. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, tentunya ada hal-hal yang menarik hati kita yang mungkin ingin didiskusikan, ingin ditanyakan kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk raise hand atau boleh juga mengirim komentar di kolom chat. Kami persilahkan Bapak Ibu para peserta. Mohon host juga membantu sekiranya ada yang raise hand yang tidak sempat saya pantau. Mohon izin. Oke, siap. Pak Abdul Rahman ya? Ya, Bu. Siap, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya dari dosen STIP. Baik, Bapak. Saya appreciate Pak Samuel hasil karya dari Banten ya. Satu terobosan yang luar biasa nih. Saya kagum dengan langkah-langkah dari Pak Samuel di Banten. Saya hanya diskusi aja ya Pak ya. Jadi begini, bulan 3 minggu lalu itu saya ikut conference Maritime Technology di Malaysia Pak.
Jadi itu yang pesertanya itu Asia Tenggara. Jadi di sana kita diundang ke UTM, University Technology Malaysia. Ini saya terinspirasi dengan peralatan dia pada saat mendesain kapal, Pak. Langkah dari Pak Samuel itu menurut saya luar biasa nih, Bu. Ya, Ya, Bapak. ini saya Betul hanya sekali. sedikit memberikan diskusi aja. Jadi begitu saya tiba di UTM diundang, dia mempunyai alat, ya. Nah, saya lihat dari paparan Pak Samuel tidak terlihat bagaimana Anda itu menguji desain kapal yang Anda rancang ini itu sudah bagus. Ini sekedar diskusi aja apa yang saya dapat waktu conference. Di kita itu tidak punya alat namanya testing model performance kapal yang kita desain. Jadi sebelum kapal dia dilaunching itu, dia harus mengikuti tes dulu. Apa yang dites? Yang pertama itu hydrodynamic model testingnya. Nah, saya lihat ini dari Pak Samuel, dia langsung di lapangan tuh, di laut ya Pak, mengujinya itu. Nah, kalau di Martek, alat itu Bu, ya, Ya. alat itu sebelum dilaunching di kapal, di laut, dia harus diuji dulu model hydro, hydro, hydrodynamic, model test, ya, kemudian ship modelnya seperti apa, kemudian diuji juga resistensi testingnya seperti apa. Jadi kapal itu nggak bisa keluar, nggak bisa dilancing sebelum dianalisis dengan menggunakan itu, alat itu. Jadi alat itu eh, didesain memang untuk mengukur percobaan-percobaan bagi penelitinya yang membuat kapal. Jadi di situ dilihat grafiknya Bu ya, stabilitasnya, hidrodinamiknya, resistensinya, itu akurat sekali Bu, Ya, Pak. akurat sekali. Dari data-data itu tinggal tergantung dari penelitinya, mau pakai standar resistensi hidrodinamiknya seperti apa. Saya nggak lihat dari proses ini, Pak Samuel, tapi saya appreciate dari hasil percobaan itu, ya dengan solar itu saya paham, cuma kekurangannya itu aja. Saya nggak tahu apakah apa sesuai standar atau bagaimana. Kalau kita bicara dia memang sudah layak, ya. Tapi alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengetes hidrodinamik dan resistensinya itu saya belum terlihat dari paparan itu. Nah, jadi sekedar saran ke depannya, mungkin dari pihak peneliti BPSDM ya mengadakan suatu pengadaan alat tersebut, yaitu alat hidrodinamik, model test, ship model, dan resistance. Nanti ide-ide peneliti dari UPT yang ada di BPSDM, alat itu sangat sangat urgent digunakan, Bu. Mungkin dari Makassar, dari Semarang mempunyai ide-ide untuk membuat apa percobaan-percobaan yang tadi dicontohkan seperti Pak Samuel itu sudah memenuhi standar internasional. Jadi alat itu menurut saya kita bisa ikuti. Ini tinggal melengkapi aja Bu dari percobaan itu. Itu saran saya ke depannya. Kemudian yang kedua, itu ini apa? Eh,
terkait dengan anggaran, Pak. Anggaran. Saya nggak tahu. Kan percobaan-percobaan ini kan trying and error ya. Ya, Artinya Bapak ini di Banten itu apakah menggunakan anggaran sendiri dulu atau bagaimana Pak teknisnya itu? Karena kan cukup besar kayaknya Pak ya untuk anggaran percobaan seperti ini. Nah, maksud saya itu mungkin bisa di-sharing bagaimana dengan apa anggaran tersebut. Apakah ditalangi oleh dosennya dulu? Kan kalau besar tuh dosen mau nalangin juga berat. Nah, apakah Bapak bergerak juga dengan vendor-vendor tertentu tapi master idea-nya dari Pak Samuel? Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Salam Baik, appreciate dan sukses selalu. baik. Terima kasih banyak Bapak Abdurrahman dari STIP untuk saran dan masukan yang juga sekaligus mengapresiasi atas keberhasilan inovasi penelitian dari Bapak Direktur Poltekpel Banten bersama dengan tim dosen di Poltekpel Banten. Untuk selanjutnya mohon izin Bapak Direktur, apakah akan langsung ditanggapi? Izin? baik. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Bagus sekali pertanyaannya. Pertama, itu memang kami terus terang mengakui bahwa pembangunan kapal ini tidak menggunakan hydrodynamic model test. Pertama, memang kami tidak mempunyai alat. Yang kedua, seperti saya katakan tadi, kami membuat suatu gambar desain kapal tersebut, kemudian kami serahkan ke pihak galangan di dekat kampus ini. Memang ada galangan kapal yang khusus membuat kapal-kapal kayu dalam bentuk kosong. Setelah mereka mengantar ke kami dalam bentuk kosong, kami melakukan modifikasi. Memang itu salah satu memang hal yang tahapan yang perlu dilakukan untuk meluncurkan sebuah kapal. Ya, jadi itu tahapan memang harus ada hydrodynamic model test. Ya, kalau teman-teman di teknik perkapalan itu ya dia ada laboratorium khusus untuk membuat modul kapal tersebut dalam bentuk prototipenya yang kecil, kemudian dimasuk dalam tangki untuk pengujian dalam model arus dan model tinggi gelombang, dan akan didapatkan resistensi daripada kapal tersebut. Dan kami ya seperti yang saya sampaikan tadi, kami pengujiannya langsung ke laut. Nah itu, jadi kami lihat ada kebocoran atau tidak. Jadi kami mengecek semua bagian-bagian kapal. Kemudian dari sisi stabilitas, kami juga langsung lihat di laut. Kami sebenarnya tidak menampilkan gambar video pada waktu kondisi ombak di sekitar kami itu. Kemarin kami melakukan percobaan itu, Pak. Ada di mana pada waktu kami melakukan percobaan stabilitas itu tinggi gelombang waktu itu sempat direkam sama teman-teman, tapi kami tidak sempat menyajikan sini. Itu tinggi gelombang kurang lebih 1 meter lebih lah. Kami coba untuk itu di depan area kampus itu kami berlayar ke laut, dan alhamdulillah kami bisa kembali ya tanpa ada kita tidak mengalami ini. Nah ini bukti yang kita lakukan percobaan ini ya. Memang ini beresiko, menurut peneliti ini beresiko. Tetapi karena kita tidak mempunyai alat pengujian hydrodynamic ship model ini, ya tentu karena supaya ini penelitian bisa kita dapatkan ya kita harus melakukan uji coba langsung ya. Dan kita bersyukur ternyata bangunan kapal atau kapal tersebut dalam bentuk stabilitas yang bagus, karena memang saya mengatakan bahwa posisi baterai harus ada di bawah semua.
di bawah semua baterai. Jadi baterai itu semua ada di antara bagian tengah, di bagian belakang. Nah, kemudian nanti yang peralatan-peralatan lain di bagian haluan di depan, termasuk tali-tali. Nah, ini kami coba mengambil dengan ilmu stabilitas yang kita miliki dengan cara seperti itu dulu, dengan bukan tanpa mengabaikan pengujian alat hidrodinamik, karena menurut kami jangkauan rute pelayaran dari kapal ini juga kan hanya, ya itu seperti yang kami sampaikan, paling sejauh 11 mil dari garis pantai. Nah, kemudian terkait anggaran, mungkin kami sampaikan bahwa di Politeknik Pelayaran Banten ini kami itu ada namanya P3M, ya, penelitian dan pengabdian masyarakat. Ada beberapa komponen, ya. Jadi kami di dalam tahun anggaran ini harus menciptakan kurang lebih di target KPI-nya kami ada 13 judul penelitian, dan itu memang diberikan anggaran dari APBN, sebagian dari BLU. Jadi kita sharing antara dari Rupiah Murni dengan BLU. Kalau saya menyampaikan, ya, mohon maaf ini saya menyampaikan sebenarnya anggaran daripada penelitian ini itu cukup tidak terlalu mahal, ya, saya katakan tidak terlalu mahal, itu hanya 273 juta, kurang lebih 273 juta, ini sudah semuanya, dan PPN-nya 10%. Jadi memang ada beberapa yang saya katakan research and development ini kan try and error, ya, seperti Bapak sampaikan tadi. Sebenarnya kalau setelah kami dapatkan ini, setelah kita bisa hitung semua nanti dia punya alat yang kita gunakan, itu tidak lebih daripada 85 juta, Pak. Kalau untuk mendapatkan seperti motor listrik tadi itu, motor listrik sehari kan itu kisaran harganya kurang lebih 15 jutaan, ya. Jadi kurang lebih 15 jutaan, kemudian baterainya satu itu ya ada harga-harga 3 juta, 4 jutaan. Kemudian ya Garmin itu, alat Garmin, navigasi Garmin itu kurang lebih 15 jutaan juga. Jadi kita menyimpulkan, itu untuk alat. Kalau kapalnya sendiri, Pak, itu kita beli kosong itu 75 juta. Kalau kosong, kapal kayu kosong itu 75 juta. Jadi itu seperti itu gambaran anggarannya, Pak Abdul Rahman. Eh, Terima kasih banyak Bapak Direktur, juga Bapak Abdul Rahman, terkait dengan inovasi prototipe dari kapal, dalam hal ini untuk yang didaftarkan itu sudah jadi mooring boat ya, Bapak Dir? Ya, mooring boat. Kita daftarkan sebagai mooring boat. Siap, izin. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kami mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang telah disediakan di link chat juga yang sudah dibagikan sebelumnya, karena kegiatan ini disediakan sertifikat yang akan dikirim melalui email masing-masing. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, para peserta, apakah masih ada yang ingin menyampaikan komentar atau bertanya? Izin, Baik. Mas Aceh. Ya, izin. Baik. Izin, Dari Pak Pak Wahid. Wahid. Iya, siap Bapak. Silakan Bapak. Ya, ini luar biasa ini, Poltek Pel Ya. Banten ini. Betul, Kalau Bapak. begitu kita tepuk tangan dulu buat Poltek Pel Ya, Banten. betul. Ya, Luar betul biasa, sekali. apresiasi. Ya. Saya beberapa ini tadi udah ditanyakan sama Pak siapa nih, Pak Abdul Rahman ya, mengenai Ya, biaya. Nah, karena kenapa mesti ditanya biaya ini? Karena kalau tadi dilihat dari latar belakangnya, ini adalah salah satu yang menjadi Poltek Pel Banteng ini
inisiasi ini adalah antara lain juga karena daerah-daerah nelayan di situ. Jadi artinya ini ada peluang untuk Poltepel Banten ini hasil penelitiannya ini dipakai untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Pak. Nah, tetapi kalau kita lihat tadi dari biayanya masih cukup mahal, nah kemungkinan ini mungkin kalau memang nanti mau digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat, ini bisa difasilitasi melalui apakah perbankan atau koperasi, supaya nanti ke depannya nelayan-nelayan itu bisa memiliki perahu hasil karya Poltepel Banten itu, nanti difasilitasi pembiayaannya dari perhimpunan atau serikat nelayan di provinsi atau di kabupaten, atau dari koperasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau dari perbankan. Dan ini nanti akan sangat membantu dari para nelayan itu. Nah, dalam hal itu maka ini ada beberapa saran, ini saran pengembangan, Pak. Karena kalau kita lihat dari kecepatannya ini masih sangat rendah ya. Kecepatannya Betul, itu Pak. hanya sekitar 3, sekian knot ya. Ya, betul, Pak. Nah, sementara mungkin perlu kita tanyakan dari nelayan untuk perahu-perahu mereka itu dia butuh kecepatan berapa? Nah, kira-kira seperti itu. Betul. Kemudian yang kedua, ukuran kapal minimal yang dibutuhkan oleh nelayan itu untuk berkegiatan yang seperti apa besarnya kira-kira. Ya. Jadi nanti kalau memang ini bisa diproduksi massal, Pak, ini. Kapal-kapalnya bisa diproduksi massal, tentunya sesuai dengan ukuran kebutuhan daripada para nelayan. Nah, ini akan sangat membantu sekali sama nelayan nanti di situ. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya ini, saya bertanya-tanya tadi, pemilihan mesinnya, Pak. Kenapa milih mesin dengan menggunakan sistem poros? Kenapa enggak memilih mesin yang sistem tempel, kira-kira begitu? Nah, ini mungkin menjadi catatan juga, karena kalau dengan sistem poros itu ya mungkin kehilangan dayanya cukup besar. Ya, hilang daya di poros dan sebagainya. Tapi kalau pakai mesin yang jenis tempel, ya mungkin harus dicari mesin yang digerakkan oleh energi listrik, karena selama ini mesin tempel kan masih digerakkan oleh bahan bakar. Nah, mungkin ada mesin tempel yang digerakkan oleh listrik. Nah, ini mungkin itu menjadi catatan kalau tadi dibilang ya istilahnya research and development. Nah, kira-kira seperti itu. Dan cuma kalau perhitungannya saya lihat tadi sudah runut perhitungannya, mulai dari berapa besar kapal, berapa GT kapal atau berapa tonase yang akan didorong sehingga ketemu daya mesin. Itu saya kira sudah ketemu. Tinggal nanti bagaimana kalau mempertahankan misalnya mesin yang menggunakan sistem poros. Nah, kira-kira apanya yang harus diperbaiki sehingga kecepatannya bisa naik sampai bisa nanti sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya kira itu dari saya, Pak Direktur. Apresiasi luar biasa ini teman-teman dari Poltepel Banten. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi teman-teman para dosen di sekolah kita ya lainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak untuk saran dan masukan kepada tim peneliti. Mohon izin Bapak Direktur, sehubungan dengan saran dan masukan dari Bapak Ahmad Wahid tadi, saya bisa simpulkan sedikit di sini terkait dengan pembiayaan untuk melibatkan kira-kira ke depannya, melibatkan pihak lain atau stakeholder. Kemudian terkait dengan kebutuhan nelayan ke depannya, sekiranya produk ini bisa memungkinkan untuk diproduksi massal, dan sehubungan dengan pemilihan mesin tadi, yang bahwa
di prototipe ini mesin yang digunakan adalah mesin poros. Bagaimana dengan pemilihan untuk mesin tempel dan selanjutnya terkait dengan mempertahankan kecepatannya dengan mesin yang saat ini digunakan. Izin Bapak Direktur untuk ditanggapi, kami Baik, silakan. terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Pak Wahid. Bagus sekali pertanyaannya dan kami paham ya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Wahid tadi sebenarnya awalnya juga kami seperti itu, Bapak. Karena kami seperti yang kita lihat tadi, kami itu membandingkan karena di Banten itu kan ada banyak juga mesin-mesin tempel yang ada di Banten ini. Tapi karena dari latar belakang tadi yang kita lihat bahwa cenderung nelayan itu di sini, kalau kita lihat kapal-kapal nelayan di sini itu semua mesin poros, hampir rata-rata mesin poros. Nah, sehingga kami berkesimpulan peneliti, udah kita coba ciptakan dulu satu mesin poros seperti gini. Karena nantinya benar yang disampaikan Pak Wahid tadi bahwa kedepannya kami ini akan mengajukan suatu proposal bahwa untuk mengubah mesin dari energi diesel yang ada di lingkungan di sebelah ini, dari samping kampus kita ini, mungkin kita bisa menawarkan kepada para nelayan melalui pengabdian kepada masyarakat. Kapalnya kita tidak rubah, kita tinggal hitung kapalnya. Berapa bobot kapalnya, kita hitung, panjang dan lebarnya, kita tanya kecepatannya berapa, sehingga kita hitungkan kalau kita menggunakan panel surya, maka kita akan install seperti ini. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kapalnya kita tidak ciptakan lagi, tetap menggunakan kapalnya, cuman dari sisi motor penggeraknya. Nah, kalau bisa motor penggerak yang ada itu kita jadikan sebagai suatu ya mungkin kita sampaikan bahwa ini sebagai emergensi aja, sebagai emergensi. Atau ya kita akan menginstalkan baru yang betul-betul memang semua dari solar panel dan kita akan menghitungkan. Sebagaimana saya sampaikan tadi Pak, untuk motor penggeraknya ini dengan instalasi di luar alat navigasi itu memang ya kisaran antara 75 sampai 80 juta. Kalau kami melihat nelayan di sebelah, itu penggunaan konsumsi bahan bakarnya Pak, sehari mereka itu 300 sampai 400 ribu per hari mereka. Jadi kalau saya kalikan 300 sampai 400 ribu dari 75 juta berapa hari? Berapa hari untuk bisa mendapatkan break-even point-nya ini. Jadi memang kita investasi harus kita sampaikan bahwa ini 75 juta kita investasi, tapi Anda melakukan penghematan sekian dan kedepannya mungkin akan lebih ini. Coba berapa peneliti berapa kalau 75 juta kira-kira berapa hari? Bagi 300 ribu. 250 hari ya. Nah, jadi begitu kurang lebih 250 hari memang itu untuk mereka ibaratnya mereka investasi kayak gitu hanya untuk permisinannya mereka. Dan kedepannya selama setahun sisanya 100 harinya itu mereka sudah tidak harus menyiapkan lagi. Paling tinggal karena solar panel ini ada dua tipe juga Pak. Ada tipe solar panel yang agak lebih mahal sedikit yang namanya monokristalin. Monokristalin ini dia itu lebih cepat menangkap radiasi dan daya ini garansinya itu sampai 10 tahun. Kalau yang kami ambil ini hanya garansi pemakaiannya hanya 5 tahun. Hanya 5 tahun yang polikristalin. Sehingga itu tadi. Dan harganya satu panel ini di harga kurang lebih 350.000 sampai 400.000 satu panel. Itu. Demikian Pak Wahid untuk masukannya. Kami memang akan terus melakukan pengembangan penelitian ini sampai kita bisa mendapatkan suatu nilai yang pasti
Dan benar sekali, memang eh, clue-nya nanti kami itu para dosen, kita akan mengajukan ke KKP untuk kita bisa dapat sponsor dari mereka untuk supaya nelayan-nelayan itu dapat bantuan dana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ataupun siapa tahu ada dari asosiasi-asosiasi nelayan yang mau memakai produk ini, ya kami tinggal memberikan ilmu kami kepada mereka. Demikian Pak. Ya, izin Bapak Haji Ahmad Wahid. Makasih banyak Bu, Pak Direktur, makasih banyak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Bapak. Ya, mohon izin Bapak Direktur membacakan apresiasi yang disampaikan oleh peserta melalui Zoom pada pagi hari ini dari Pak Awel. Selamat dan sukses Bapak Direktur, Pak Samuel dan tim, luar biasa kami ucapkan. Bisa dikembangkan lagi Bapak untuk kapal yang lebih besar agar bisa jarak yang lebih jauh. Atau dikembangkan juga dengan desain tanpa awak seperti yang pernah dipresentasikan oleh DCPL di negara Eropa. Sukses. Nah, demikian Bapak tadi dari Bapak Awel sampaikan. Eh, Selanjutnya, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin menyampaikan komentar, saran dan masukan atau pertanyaan sehubungan dengan sharing knowledge kita pada pagi hari ini yang ya semakin menarik untuk kita sama-sama ketahui karena luar biasa sebagaimana tadi pemaparan dari Bapak Direktur, ini adalah inovasi dan Poltek Banten sebagai inisiasi dalam hal prototipe penelitian dan pengembangan kapal yang menggunakan energi terbarukan. Silakan Bapak Ibu, apakah masih ada? Bu Sarce sedikit saja mungkin dari Malayati. Oh siap. Izin Bapak, Ya, silakan dengan Dedi Bapak. di Oh ya, siap. Poltek Silakan. Malayati. Terima Ya Bapak, kasih. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Waalaikumsalam. sejahtera Lagi. bagi kita semua. Eh, yang saya hormati Pak Sam, sahabat saya, kakak saya dan juga rekan yang sangat luar biasa. Kami pernah kumpul di sama-sama di Pusbang Laut. Ingin menyampaikan saja dukungan Bu Sarce dan juga bagi Pak Direktur, Pak Siap. Sem, bahwa dari Poltek Malayati kami menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa dengan inovasi yang telah dikembangkan oleh Sivitas Akademika Poltek Banten yang diinisiasi oleh Bapak Direkturnya Pak Sem. Dan kami juga memiliki 3 prodi, studi nautika, permesinan kapal, dan SKK yang tentu saja dari paparan tadi semua aspek masuk. Dari mulai navigasi, alat navigasi, kemudian permesinannya, sampai ke kelistrikannya. Dan ini inovasi yang sesuai dengan moto Poltekpal Banten yaitu SDGs, Sustainable Development Goals, yang mendevelop perkembangan berkelanjutan dan dengan tema energi baru dan terbarukan ini tentu saja sangat sangat baik menginisiasi dan mengawali eh, pakem yang selama ini penelitian yang dilaksanakan oleh BPSDM yang sifatnya mungkin hanya kebanyakan teoritis, tidak mungkin sudah ada beberapa yang langsung praktek di lapangan, tapi lebih banyaknya dari teoritis. Tentu saja ini merupakan penyemangat bagi kami, tentunya di Poltekpel Mahayati agar bisa meniru rekannya di Poltekpel Banten, agar kita bisa melakukan inovasi yang serupa. Dan mungkin kerjasama yang nanti ke depannya lebih baik lagi, dalam hal ini mungkin Poltekpel Banten yang telah mengembangkan ini bisa lebih eh, bekerja sama lagi dengan stakeholder ataupun juga vendor-vendor penyedia yang sudah melaksanakan hal-hal yang serupa sehingga pengembangannya pun juga bisa lebih cepat dan bisa sesuai dengan
prinsip ataupun dari P3M bahwa semungkin saya yakin sudah dilaksanakan oleh P3M di Poltekkes Banten terkait dengan pembentukan desa binaan sekitar. Bisa saja yang disampaikan tadi oleh Pak Direktur, Pak Asem, terkait dengan kondisi yang ada di lapangan seputar masyarakat yang ada di lingkungan kampus, itu salah satunya adalah mengembangkan teknologi tersebut yang nanti bisa diterapkan kepada masyarakat sekitar sehingga masyarakat-masyarakat yang nelayan di lingkungan Poltekkes Banten ini bisa melakukan atau bisa meniru bahkan mendapatkan hibah dari peralatan dan teknologi yang nanti dikembangkan oleh Poltekkes Banten. Mungkin itu saja Bu Sase dan terima kasih Pak Sem, sangat luar biasa, semangat terus untuk selalu berkembang dan kami akan mengikuti jejak abangnya di Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dedi untuk apresiasi kepada Politeknik Pelayaran Banten dalam pengembangan penelitian ke depannya sehubungan dengan apa yang sudah dihasilkan oleh Politeknik Pelayaran Banten pada hari ini yang dipaparkan kepada kita semua. Terima kasih. Bapak, mohon izin Bapak Direktur, apakah ada tanggapan? Oke, terima kasih Pak Direktur Poltek Pelmalati, Pak Dedi, sahabat saya. Ya, terima kasih untuk apresiasinya. Memang kita selaku dosen, ya, kami selaku dosen tidak henti-hentinya selalu mencoba mencari inovasi-inovasi yang eh, di mana saat ini untuk Banten ini, karena kita ini adalah satker yang ya sudah ditunjuk menjadi SDG Center di Banten ini, kami juga sering diundang beberapa dari pemerintah daerah untuk memaparkan SDG Center yang ada di Politeknik Pelayaran Banten. Selain ini juga kan memang kita ada untuk melakukan pengolahan sampah, kemudian pembersihan lingkungan maritim, lingkungan laut di tempat kita, penanaman mangrove. Ini salah satu dari 17 goals yang harus yang ada di SDGs ini, dan mungkin kita hanya bisa menerapkan beberapa goals yang kita terapkan ini. Dan salah satunya yang paling signifikan ini adalah ini penciptaan suatu model inovasi, kapal inovasi ini, suatu penelitian yang bentuknya langsung fisik seperti yang disampaikan Pak Dedi. Memang selama ini kan saya mencoba kepada para dosen, ayo dong jangan kita meneliti dalam bentuk narasi dan deskripsi saja. Mari kita ciptakan suatu inovasi yang bisa berdampak kepada lingkungan sekitar. Nah, pada waktu saya tantang seperti itu, teman-teman, oh ya Pak, kita ingin mengembangkan kapal dengan energi surya. Dan setelah saya menyampaikan juga kepada Bapak Kepala Badan kemarin dan Pak Sesban, dan dengan diresmikannya kapal ini kemarin, beliau sangat berharap ini dilakukan pengembangan lagi. Memang Pak Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bapak Kapten Antoni juga sudah apresiasi kepada kami juga. Dan kami ada diberikan tugas baru lagi untuk melakukan pengembangan berikutnya, yang yaitu adalah menciptakan kapal hybrid. Nah, jadi kapal hybrid. Jadi hybrid ini ya dari tipikalnya ya ada motor penggerak itu digerakkan dengan beberapa sumber. Apakah itu dari sumber energi baterai, sumber dari mesin yang mengisi baterai, dan lebih dari mungkin misalnya dengan dual fuel juga seperti itu. Jadi ada kombinasi di sini. Nah, ini kami sementara difokuskan kepada suatu hasil penelitian yang menciptakan dampak lingkungan, dampak kepada peserta didik. Ada inovasi-inovasi baru yang bisa menjadi suatu bekal ya, bagi para dosen peserta didik. Selain kita mendapatkan suatu nilai angka kredit juga buat kita. Nah, itu yang saya sampaikan Pak Dedi kepada para dosen, dan kebetulan juga saya hobinya juga sifatnya
suka mencari sesuatu hal-hal yang baru. Jadi kita pakem dengan teman-teman dosen di sini. Ayo Pak, kita ini. Nah, dan kita memang mencari memang penelitian-penelitian yang sifatnya murah, tetapi hasilnya kita bisa lihat langsung. Nah, seperti ini ya, karena ini adalah penelitian yang sehubungan dengan kita punya background kita. Ini kedepannya mudah-mudahan nanti akan bisa menjadi suatu prototipe. Ya, syukur-syukur bisa dilirik oleh investor ya, bisa melihat, sehingga ini bisa menjadi suatu penambahan pendapatan untuk Politeknik Pelayaran Banten karena kita adalah badan lain umum. Demikian Bu Satya. Siap, terima kasih banyak Bapak Direktur. Mohon izin Bapak Direktur Politeknik Pelmah Hayati, izin Bapak. Ya, terima kasih, Pak. Memang betul, Pak, yang di kondisi sekarang ini penelitian kita lebih banyak kepada teoritis ya, dan itu sangat mendukung apa yang menjadi inisiasi Pak Sem, karena saya tuh betul inovasi-inovasi Pak Sem selama di Pusbang Laut itu juga sangat luar biasa, terutama ke Politeknik Pelaut atau Sekolah Tinggi Binaan dari Pusbang Laut. Dan kami di sini dari Poltek Pelmahati siapa untuk kerjasama lebih lanjut lagi, dan kalau perlu kolaborasi dan dengan dana-dana yang ada yang dari kami ataupun dari Poltek Pel Banten, kami siap saling mensupport dan saling mendukung agar kegiatan kita bersama bisa terlaksana dengan lebih intensif dan lebih baik lagi. Terima kasih Pak, selamat dan Terima sehat kasih selalu. Pak Dedi. Terima kasih. Nah, terima kasih Bapak Direktur Politeknik Pelmah Hayati. Baik Bapak Ibu, para peserta yang masih setia bergabung di Zoom, apakah masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, saran masukan, atau komentar sekaitan dengan topik sharing knowledge kita pada hari ini? Kami persilahkan. Mohon izin Bapak Direktur, sekiranya sambil menunggu Bapak Ibu yang mungkin masih akan memberikan pertanyaan, saya izin menanyakan sedikit terkait dengan energi terbarukan ini. Kira-kira ke depannya mungkin tadi sudah sempat ada yang dibahas, bagaimana kira-kira peluang dan tantangannya dalam hal pengembangan ini, karena menarik sekali sehubungan dengan kolaborasi untuk penelitian pengembangan ke depan terkait dengan kapal nelayan ini dengan menggunakan energi terbarukan untuk tenaga panel surya. Izin Bapak Dir. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Satya. Memang saya kemarin sudah mencoba untuk dengan beberapa UPT untuk bisa mungkin menggalang suatu kerjasama joint research. Yang saya maksud ini adalah joint research, kita bisa membuat lagi suatu penelitian yang lebih signifikan lagi, khususnya untuk UPT-UPT yang mana ya itu di pinggir laut. Nah, Ya. jadi saya tahu ya, karena kita tahu di Barombong itu juga sangat potensi sekali untuk menciptakan seperti ini. Memang Ya. ada suatu tantangan ya, tantangan buat kita. Memang kalau kita mau bisa berkolaborasi, seperti misalnya dengan Malayati juga kan dia pinggir laut juga. Itu bisa kita Ya. kolaborasi membuat suatu kapal. Ini kan ada teman tadi dari Mas Awel tadi. Pak, bagus Pak, kalau misalnya kita dikembangkan dengan kapal yang lebih besar lagi. Nah, saya tertantang ini dengan penyampaian Mas Awel tadi ini. Kita ditantang untuk membuat kapal yang lebih besar lagi, yang bisa menempuh jarak lebih jauh. Tetapi kan kalau hanya Politeknik Banten mungkin agak besar ya anunya ya, bebannya ya. Pembiayaan. Nah, dari sisi pembiayaan. Nah, mungkin dengan joint research ini ada kolaborasi antara teman-teman dengan di Malayati, di Bandar, di mana saja yang UPT-UPT yang memang siap. Kan kita sudah ada model. Jadi dari model ini, model dasar ini kita tinggal kembangkan apalagi yang bisa didevelop lagi dari sisi ya tentu kecepatan, tentu dari ukuran, tentu dari asas manfaatnya. Itu banyak sekali yang bisa dikembangkan, develop, sehingga nantinya BPSDM itu bisa menciptakan suatu prototipe kapal yang bisa menjadi suatu pilot project
bisa dijual desainnya itu. Nah, itu yang saya maksud dengan mengusung untuk apa namanya, energi terbarukan ini. Karena hampir saya lihat beberapa eh, perguruan-perguruan tinggi hanya menciptakan suatu model, ya, hanya menciptakan suatu model model kecil, model ini, tanpa belum pernah menciptakan suatu kapal yang besar, yang langsung bisa kita lihat. Ini hanya bentuk model kapal kecil, yang hanya motor-motor kecil. Ini berbeda, Bu Sarce. Ya, Kami itu sudah berapa kali menciptakan model yang ditaruh di kolam renang. Itu pada waktu kita expand ke yang real, itu sangat jauh realisasinya, sangat jauh hitung-hitungannya, dan analisanya juga sangat ini. Ya, seperti disampaikan tadi Pak Abdul Rahman tadi, bahwa ya kita mengetes dari sisi hidrodinamiknya. Kalau kita mau buat kapal yang lebih besar lagi, ya tentu kita akan mengikut sertakan teman-teman dari teman-teman dosen yang backgroundnya dari teknik perkapalan, terlebih khusus dari desain kapal, seperti itu. Nah, ini yang memang yang menjadi tantangan kita kalau memang kita mau melakukan penelitian. Dan mohon maaf, mohon izin, ya penelitian kami ini memang kita sudah daftarkan juga di Marine Insight juga ya, untuk jurnal-jurnalnya ini, dan mudah-mudahan ya banyak juga yang tertarik dengan analisa ini. Saya memang berharap para dosen ya di BPSDM khususnya banyak bisa membuat penelitian-penelitian yang sifatnya itu punya dampak, punya nilai, ada hasil yang kita lihat. Karena kalau kita hanya berdasarkan analisa yang teoritis, ya mungkin ya bukan saya katakan itu tidak bagus, tapi mungkin yang lebih, karena kita vokasi ya, saya lebih berharap ke vokasi. Vokasi itu kan tipenya itu memang untuk suatu ilmu produk yang ya. akan diterapkan, penerapan ilmu loh di sini. Vokasi itu penerapan ilmu, sehingga pada waktu ilmu yang kita dapatkan, kita terapkan, kita tuangkan dalam bentuk suatu barang jadi, seperti itu. Jadi saya terima kasih Bu Sarte, kalau memang ada teman-teman ya yang mau ini, kami dari Poltek Banten, teman-teman di sini siap untuk berkolaborasi dengan teman-teman dari dosen dari UPT Matra Laut yang lain. Demikian Bu Sarte. Siap, terima kasih banyak Bapak Dir. Semoga Bapak Ibu para dosen yang mengikuti sharing knowledge hari ini ada yang termotivasi untuk nanti ke depannya pengembangan penelitian bisa melaksanakan joint research ini untuk pengembangan lebih lanjut. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin menyampaikan pendapat? Tanpa terasa kurang lebih 2 jam ya kita bergabung di acara hari ini, karena sangat menarik dan luar biasa sehingga kita tidak terasa sudah hampir 2 jam. Izin ada? Oke, ada Pak Iwan. Oke, silakan Bapak, izin. Baik, terima kasih ya kesempatannya. Siap Bapak. Mohon maaf, namanya pakai laptop anak saya. Oh siap Bapak, izin. Saya ucapkan selamat kepada tim dari Poltek Banten yang dipimpin langsung oleh Pak Direktur atas prototipe dari kapal tenaga surya. Jadi saya mohon pencerahan khususnya kepada bagian mesin, menjelaskan yang mana pada saat kalau kapal diesel atau internal combustion atau external combustion ada fungsi daripada governor untuk menstabilkan beban. Paling tidak ada penjelasan secara detail dari dosen mesin peneliti untuk tenaga surya ini penstabil bebannya menggunakan apa. Karena seperti kita ketahui bahwa kapal itu dioperasikan tentunya dengan harapan bertujuan tahan terhadap segala cuaca. Dalam arti ketika baling-baling kapal berada di permukaan karena ombak, bebannya ringan. Ketika baling-baling berada di bawah permukaan, bebannya berat. Itu harus ada penstabilnya. Kalau di kapal diesel menggunakan governor.
Sedangkan fungsi gearbox sendiri hanya penerus daya atau transmission daya dari putaran tinggi menjadi putaran rendah. Dalam penjelasan dari narasumber, belum ada detail mengenai urut-urutan mulai dari surya sampai menghasilkan putaran. Mohon penjelasannya dari dosen mesin. Kiranya pertanyaan dari saya itu. Terima kasih, moderator, atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Direktur, Kapten Samuel Palembangan, beserta tim. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Mohon izin ralat ya, Bapak Herlan ya Bapak izin. Siap, baik. Pertanyaan beliau terkait dengan mesin yang digunakan oleh kapal yang prototipe ini, kapal nelayan dengan bertenaga surya yang merupakan pengembangan penelitian dari Politeknik Pelayaran Banten. Kami serahkan kepada tim peneliti, mohon izin Bapak Direktur untuk Baik, terima memberikan kasih Bu penjelasan terkait dengan Sarce. pertanyaan. Menarik sekali pertanyaan dari Pak Erlan. Baik, nanti untuk detail untuk terkait dengan masalah putaran, memang kami di sini sebagaimana yang kami sampaikan tadi, kita ini sebagaimana di dalam wiring diagram yang saya sampaikan ini, analisa yang kita lakukan hanya penghitungan beban yang dibutuhkan untuk memutar sebuah propeller, kemudian apa yang dipakai untuk menambah putaran tersebut, daya dorong, torsinya, itu yang kita lakukan. Tetapi dari perhitungan-perhitungan dari analisa seperti sampaikan Pak Erlan ini, nanti coba akan dijawab oleh tim peneliti kami. Silakan Pak Kholis. Siap. Mohon izin Bapak untuk menanggapi tentang kapal inovasi kami. Betul Bapak, kalau di mesin diesel ini untuk menstabilkan putaran waktu dia gelombang besar untuk naik turun kita menggunakan governor. Untuk kapal kita Pak, kebetulan karena kita masih melaksanakan riset dan development, kebetulan kapal kita ini jenisnya adalah bahannya kayu, Pak. Jadi dia punya draft itu hampir 1 meter. Jadi cukup dalam, Bapak, letak propeller kita. Sehingga kita masih mencobanya atau melakukan percobaan, belum mengalami atau mendapatkan gelombang yang cukup besar, Pak. Di mana kapal itu dia propellernya naik di atas permukaan air. Jadi kita belum mengalami itu, tetapi kami masih melakukannya. Kalaupun itu kemarin kita melaksanakan ada gelombang atau alun yang agak besar, Bapak, kami untuk menjaga keseimbangan dan keselamatan kami dengan cara menurunkan RPM-nya, Bapak, tidak pada putaran yang maksimal, tetapi kami menurunkan dulu agak rendah, ya, supaya kami yang penting kami bisa jalan dulu, sehingga kami dari segi stabilitas, dari segi keselamatan, kami masih mendapatkan menteri itu, Bapak. Nah, nanti mungkin ke depannya ini adalah masukan dari Bapak Herlan untuk mencari kalau menggunakan energi panel surya yang dari motor, kemudian lanjut ke gearbox, langsung ke propeller, bagaimana nanti untuk safety-nya, nanti kami masih melakukan pengembangan terus, sehingga nanti bisa menghasilkan maksimal pada cuaca atau ombak yang kira-kira daun propeller dia naik ke atas permukaan air, sehingga putaran tetap bisa stabil dan kami berlayar dalam keadaan selamat. Itu aja Bapak, mohon arahan untuk selanjutnya, mungkin ada masukan. Ya, terima kasih banyak Pak Kholis untuk penjelasannya. Mohon izin Pak Herlan. Terima kasih atas penjelasannya. Seperti apa yang saya sampaikan tadi di awal, pastinya tujuannya bagaimana supaya kapal itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan atau bahkan
hal yang lebih besar lagi proyeknya, sehingga diperlukan komponen tersebut mengganti gubernur, sehingga dapat dioperasikan tahan dalam segala kondisi. Jadi masukan saya ini bisa dijadikan pengembangan lebih lanjut. Mungkin dari saya seperti itu. Iya, Baik, baik Bapak. ya. Terima Terima kasih. kasih Pak Herlan. Ya, memang itu kami sudah catat dan tim dari khususnya dosen-dosen permisanan kapal sudah mencatat memang sebagaimana goalsnya kami bahwa nanti pengembangan ini akan bisa digunakan di di nelayan, ya. Dan tentu memang kita harus menyiapkan sebelum digunakan secara massal itu harus memang memenuhi kaidah-kaidah dari sisi keselamatan, ya, kemudian dari sisi pengoperasian mesin yang sesuai dengan standar yang harus dimiliki oleh sebuah kapal. Dan ini memang akan menjadi masukan kami untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan dari penelitian ini. Terima kasih Pak Erlan. Terima kasih atas tanggapannya. Sukses terus Poltekkes Banten. Pak, Peninggalan saya lebih maju lagi. siap. Ya, terima kasih banyak Pak Herlan, terima kasih. Baik, Bapak Ibu peserta Selling Knowledge, waktu jualah yang membatasi kita, meskipun sangat menarik untuk kita tetap berdiskusi, namun karena waktu yang membatasi kita sehingga untuk sesi ini izinkan saya menarik kesimpulan mulai dari presentasi materi, hasil diskusi, dan tanya jawab sebagai berikut bahwa Indonesia sebagai negara maritim oleh karena perairan yang sangat besar dan luas memiliki letak geografis yang strategis. Sebagai negara maritim, daerah perairan di Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan hal ini membuat masyarakat Indonesia yang berada di daerah pantai itu berprofesi sebagai nelayan. Nah, tentunya nelayan memerlukan kapal atau perahu sebagai alat transportasi. Kapal atau perahu konvensional kebanyakan itu masih menggunakan bahan bakar dari diesel. Naiknya harga BBM juga perlu menjadi pertimbangan para nelayan sebagai biaya operasional. Maka perlu dilakukan pemanfaatan sumber daya terbarukan untuk sumber energi penggerak kapal. Nah, salah satu inovasi terbaru yaitu kapal bertenaga surya, sebagaimana hasil pemaparan Bapak Direktur Poltekkes Banten tadi, yaitu inovasi kapal dengan menggunakan tenaga surya. Semoga dengan hasil diskusi kita hari ini berimplikasi pada riset-riset yang dapat kita kembangkan, tentunya dengan masukan-masukan saran usul dari beberapa Bapak Ibu tadi yang memberikan pendapat sekaitan dengan prototipe inovasi penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Politeknik Pelayaran Banten. Demikian sesi diskusi pada saat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Politeknik Pelayaran Banten bersama dengan tim peneliti dosen-dosen yang hebat dan luar biasa yang boleh membuka pikiran kita bagaimana peluang energi terbarukan pada kapal dengan panel surya. Kita menantikan Pak Direktur untuk gebrakan selanjutnya terkait dengan kapal hibrid ya, Pak Dir. Dan semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi berkah bagi semua, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu seluruh peserta sharing knowledge atas partisipasi dan antusiasme yang luar biasa. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum saya kembalikan ke Ibu Rabani selaku MC, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun lagi. Bunga mekar di perbukitan, Cakep. sawah luas di pedesaan. Cakep. Terima kasih atas perhatian dan perkenan Bapak Ibu sekalian. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam pro prestasi. Terima kasih.
Demikian kita saksikan sharing knowledge terkait energi terbarukan dalam transportasi laut. Selanjutnya Bapak Ibu kita adakan dokumentasi. Mohon izin Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan kamera. Saya akan menghitung 1 hingga 3, lalu kita akan tersenyum untuk foto bersama. Baik, mohon izin Bapak, 1, 2, 3. Sekali lagi, mohon izin, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Demikian sharing knowledge dosen UPT Matra Laut Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa keberkahan, kebermanfaatan, dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Kami segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti acara ini dari awal hingga selesai. Selanjutnya kami mohon maaf atas segala salah kata dan perbuatan selama kegiatan berlangsung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di sharing knowledge berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Sem. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Dedi. Sukses Pak Direktur.